Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Ayo pada pagi hari ini kita kembali lagi di dalam sebuah ibadah online. Kita lagi memperingati bagaimana Tuhan Yesus karena kasih setianya yang begitu luar biasa, Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa Surgawi untuk supaya menebus dosa-dosa kita. Dia telah mati dan kita supaya dihidupkan kembali. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo pada pagi hari ini kita bersama-sama sebentar merenungkan firman Tuhan. Ya, ayo kita berdoa bersama-sama supaya kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal bekerja, berkarya dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih karunia-Mu yang begitu besar. Itulah sebabnya kami boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Dan kalau sebentar lagi kami hendak merenungkan firman Tuhan, mari Roh Kudus Engkau yang tinggal pada setiap kehidupan kami, Roh-Mu yang kudus akan memberikan pencerahan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh jemaat di Wiguna, kiranya mereka semuanya dalam perlindungan Tuhan dan dalam kasih karunia Tuhan mereka semua sehat dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada 2021 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita sesuai dengan apa yang menjadi misi daripada Bapa Surgawi, ya, yaitu mengasihi dunia ini. Mengasihi dunia ini bukan berarti mencintai seperti seorang laki-laki dan wanita mencintai. Tidak Bapak Ibu. Mengasihi dunia ini yaitu mengasihi orang-orang yang ada di dalamnya. Yang dikasihi siapa? Yang dikasihi adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 yang ayatnya ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini sebentar kalau kita akan merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya ketika Tuhan Yesus bergumul kepada Bapa Surgawi. Dikatakan dalam Injil Yohanes 12 ayat yang ke-23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Ini pengajaran Tuhan kepada para murid-muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus itu melambangkan, Tuhan Yesus itu mati bagaikan dikatakan seperti biji gandum. Ya, dan Tuhan berkata, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam dunia ini untuk mencari kemuliaan dunia itu sangat susah, sangat sulit sekali. Ya, seseorang yang bisa dimuliakan, seseorang yang menjadi idola itu sangat susah sekali Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus ketika Dia berkata kepada para murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarkannya di situ, Bapa, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kemuliaan Tuhan Yesus adalah salib Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan Yesus itu adalah kematian Tuhan di atas kayu salib. Ya, kalau orang sedang berlomba-lomba mencari kemuliaan, orang berlomba-lomba mencari supaya diidolakan, berusaha sedemikian rupa, tetapi kalau Yesus, tidak ada seorang pun yang berusaha untuk menggantikan Yesus. Semua pada lari, semua pada meninggalkan. Tapi Yesus, Dia berkata kepada para pengikutnya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Menjelang kematian Tuhan, begitu banyak kejadian demi kejadian yang Tuhan alami. Dan itu merupakan suatu
hal yang menjadi keputusan Tuhan. Untuk itulah Anak Manusia datang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-24 dari Injil Yohanes 12, ayat yang ke-24 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Bapak Ibu, inilah konsep kematian Tuhan Yesus. Tadi saya katakan bagaikan biji gandum yang sedang ditanam. Biji gandum jatuh ke tanah, lalu mulai mengalami proses kematian. Ya, kalau proses kematian itu terjadi, maka akan tumbuh. Biji itu akan hidup. Dia akan menjadi pohon gandum. Dan kemudian pohon itu akan menghasilkan buah-buah. Dari satu biji gandum yang jatuh ke tanah, kemudian proses kematian terjadi. Mulai pertumbuhan ada dan mulai menghasilkan buah-buah. Itulah yang Tuhan inginkan. Yesus Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Yesus Kristus telah mati untuk menebus segala dosa-dosa kita, supaya kita orang-orang yang telah ditebus itu, supaya kita orang-orang yang telah menerima penebusan itu, dia mulai berbuah-buah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya dikatakan kalau kita mencintai nyawa kita, kita akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Setelah kita menerima kehidupan dari kematian Kristus Yesus, ya, kematian Kristus Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita memperoleh kehidupan, ya, rohani kita yang tadinya mati karena percaya kepada Kristus, maka kita memperoleh kehidupan. Dan tujuan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita berbuah-buah dalam sebuah pelayanan. Kalau kita melayani Tuhan, kita mesti mengikuti keinginan Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dan di mana Tuhan ada, kita pun berada. Kalau Tuhan ketika dalam pelayanan dia mengalami proses tidak enak, proses penganiayaan, demikian juga kita, Bapak Ibu. Ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita, batin kita dianiaya, mungkin ada tubuh kita yang mengalami penganiayaan. Perhatikan baik-baik, Tuhan berkata, pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan, kalau itu kita lakukan dengan segenap hati kita, kalau itu kita lakukan dengan melakukan kehendak Tuhan, maka pelayanan itu dikatakan, siapa melayani aku, kata Tuhan, ia akan dihormati oleh Bapakku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang kita lakukan itu bukan merupakan beban yang berat. Sekalipun kenyataannya orang melayani tidaklah seenak, ya, kalau kita melayani manusia itu mengalami banyak hal. Tetapi Tuhan berkata, barang siapa melayani dengan fokus dan tujuan kepada Tuhan, maka Alkitab mengatakan, Bapakku akan menghormati orang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayo lakukan sebuah pelayanan yang mengikuti kehendak Tuhan. Ya, dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun Bapak Ibu sedang melakukan apa, ketika ada di rumah tangga, layani di dalam rumah tangga. Ketika ada di perkampungan, layani masyarakat. Ketika kita ada dalam pekerjaan, kita saling melayani. Dimanapun kita berada, biar kita melayani. Kalau kita dengan memiliki tujuan yang semacam itu, maka pelayanan kita akan dihormati oleh Bapa Surgawi. Ingatlah baik-baik Bapak Ibu, Yesus Kristus tadi telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu.
Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dipermuliakan di atas kayu salib. Ya, dan saya percaya itu bukanlah beban Tuhan, tetapi itu kehormatan. Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Ya, sementara ditinggalkan semua orang, sementara para murid-muridnya meninggalkan, tetapi Bapa surgawi tidak pernah meninggalkan. Bahkan sampai pada titik yang terakhir, dia kematian, Bapa surgawi hanya sekejap saja tidak melihat waktu kematian Yesus. Tujuannya dia tidak tahan melihat penderitaan Yesus karena menanggung dosa umat manusia. Tetapi setelah itu, kemenangan dialami oleh Tuhan. Ada peperangan dahsyat di dalam alam roh. Ada peperangan dahsyat di dalam alam maut. Tetapi Yesus Kristus yang menang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa pelayanan itu bukanlah beban, tapi pelayanan itu adalah kehormatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itulah dikatakan dalam Yohanes 12 ayat yang ke-27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, kata Tuhan, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita berkata, Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau Allah yang punya misi yang luar biasa. Tuhan Yesus tahu misinya apa ketika ada di muka bumi ini. Dia datang untuk mati di atas kayu salib. Inilah kemuliaan daripada Tuhan. Inilah kemuliaan yang Bapa berikan, yaitu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita sebentar akan memperingati bagaimana Tuhan Yesus proses dalam kematiannya. Yang pertama, Tuhan Yesus ditangkap. Justru setelah berdoa, Tuhan Yesus ditangkap. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, siapakah yang menangkap? Tidak lain adalah sang murid yang dikasihinya, yaitu Yudas Iskariot. Penangkapannya tidaklah susah. Yesus tidak lari kemana-mana. Justru setelah berdoa, datanglah Yudas dengan para pasukan-pasukan Romawi. Dikatakan dalam Matius 26 ayat yang ke-49. Dan segera ia maju, mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Bapak Ibu, Yesus ditangkap dengan ciuman. Inilah kebiasaan orang-orang Israel. Ketika dia datang, dia dekat dengan orang itu, ada salam ciuman. Yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, ya, dia seolah-olah tidak merasa bersalah. Dia ada hubungan dekat dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetapi justru ciuman Yudas itu ciuman pengkhianatan. Dan itu dilakukan supaya genap yang tertulis di kitab para nabi. Matius 26 ayat ke-56 berkata, akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak Ibu, sekalipun pada waktu itu ada pembelaan dari Petrus. Petrus menghunus pedangnya dan Petrus memangkas telinganya. Tetapi Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Ya, tetapi justru ketika Yesus ditangkap, semua orang lari. Semua para murid-murid lari meninggalkan Yesus. Yesus ditinggalkan seorang diri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus ditangkap, itu sangat mengerikan sekali. Dikhianati seorang yang sangat dikasihi.
oleh Yudas Iskariot namanya. Yang kedua, Petrus seolah-olah mau membantu Yesus. Tapi setelah Yesus melakukan sarukan pedangmu, lalu telinga seorang yang bernama Malkus ditancapkan kembali. Dan ternyata semua murid itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, janganlah kita melakukan hal yang telah dilakukan oleh para murid-muridnya. Biar kita bersyukur kalau sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana adanya. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang kedua, Tuhan Yesus diadili. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan diadili. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar di situ. Telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Bayangkan Bapak Ibu, siapakah Yesus? Yesus adalah seorang yang begitu lemah lembut. Dia adalah seorang yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Tetapi diperlakukan dengan kejam, diperlakukan dengan jahat. Ketika Yesus berada dalam pelayanan, dan dia tidak pernah meninggalkan seorang yang mengalami masalah. Ada seorang yang sakit, Tuhan segera memberikan kesembuhan. Ada seorang yang mengalami kematian, Tuhan segera membangkitkan. Tetapi ketika pada hari di mana Tuhan siap dipermuliakan di atas kayu salib, orang-orang itu lupa semuanya. Dan orang-orang mengambil kesempatan dalam hal ini untuk menghancurkan Yesus. Termasuk imam besar Kayafas dan para imam-imam yang lain, para ahli Taurat dan para tua-tua. Yesus yang ditangkap itu, Yesus diadili bagaikan seorang penjahat umum. Sampai-sampai dikatakan dalam ayat yang ke-66 sampai 68. Dikatakan dalam Matius 26 berkata, "Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ya harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Coba katakan pada kami, hei Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Ini tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus menghadapi semua itu. Dia membungkam mulutnya. Dan dia sama sekali tidak membuka mulutnya. Saya percaya kalau Tuhan membuka mulutnya, para malaikat-malaikat di belakang Yesus sudah siap menghancurkan. Tetapi Yesus lebih baik dia membungkam mulutnya. Imam besar dan para imam mengadili Tuhan Yesus. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan mereka sedang melarikan diri, menyelamatkan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memang penderitaan Kristus seolah-olah itu membuat hati kita sangat pedih, membuat hati kita sedih. Tetapi ingatlah bahwa kita tidak boleh menangisi Yesus. Tapi Yesus pernah berkata, "Putri-putri Yerusalem, tangisilah dirimu sendiri." Artinya Yesus mati karena dosa-dosa kita. Jangan menangisi Yesus yang terpukul. Jangan menangisi Yesus yang teraniaya. Jangan menangisi Yesus yang mati di atas kayu salib. Tetapi biar kita menangisi diri kita sendiri. Kalau seandainya kita ada di sana, Bapak Ibu, masihkah kita ingat? Apakah kita sadar bahwa semua yang dilakukan Tuhan itu karena kesalahan kita? Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Setelah Yesus ditangkap, Yesus dipukuli, Yesus diludahi dan lain sebagainya. Yang meludahi siapa? Mereka orang-orang yang membenci Yesus. Ya, kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus
dianiaya. Ayat yang ke-27 dari Matius 27 berkata, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Bapak Ibu, penderitaan Yesus itu kompleks. Pertama-tama murid-muridnya meninggalkan Yesus. Yang kedua, para imam dan imam besar menghantam Yesus, memukuli Yesus. Dan yang ketiga ini Bapak Ibu, para serdadu-serdadu Romawi, yaitu orang-orang yang tidak mengenal siapakah Yesus, orang-orang yang di luar orang-orang Yahudi. Mereka melakukan sesuatu pengadilan. Yesus Kristus diadili di dunia ini. Apa kesalahan Yesus, Bapak Ibu? Dikatakan dalam Matius 27 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Mereka menganyam sebuah mahkota duri, menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya, bagaikan raja. Karena Yesus dikatakan, apakah engkau raja? Yesus berkata, engkau yang mengatakannya. Dia bukan cuma sekedar raja. Yesus raja di atas segala raja. Kemudian mereka berlutut di hadapannya. Dan berlutut bukan menghormati, tapi berlutut untuk mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Ini penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Setelah dia melakukan semacam itu, meludahinya, diludahi lagi Bapak Ibu. Itu penghinaan. Mengambil bulu dan memukulnya ke atas kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan Kristus itu penderitaan yang sangat luar biasa, tidak bisa dialami oleh semua orang. Sekalipun orang berusaha untuk supaya dia kalau hari-hari kayak begini ini di luar negeri ada yang mereka lakukan seperti Yesus, tapi tidak akan sama seperti Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan, kematian yang sangat mengerikan. Ayolah kita menangisi diri kita sendiri. Ayolah kita bertobat. Ya, jangan sampai kita nantinya kita mengalami kekecewaan. Yesus Kristus yang pernah lakukan itu. Yesus Kristus yang telah lakukan itu untuk saudara dan saya. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus harus mengalami penyaliban. Yang keempat, Tuhan Yesus disalibkan. Matius 27 ayat yang ke-35, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Ini satu hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sudah menghinakan Tuhan, sudah tidak mempercaya Yesus, sudah melakukan pemukulan, penganiayaan, dan akhirnya disalibkanlah Yesus. Di atas kayu salib Yesus pun masih mengalami penderitaan. Dia merasa haus, tidak diberikan air minum oleh dunia ini, tapi diberikan cuka yang pahit, diberikan kepada Yesus. Ditombak diberikan, tapi Yesus berkata tidak. Artinya dalam dunia tidak ada sesuatu yang bisa memuaskan hidup manusia. Bahkan Yesus sendiri ketika dia kehausan, dunia tidak akan sanggup memberikan kepuasan untuk dia minum.
Biar kita sadar Bapak Ibu, tubuh kita, tubuh jasmani kita telah disalibkan bersama Yesus Kristus. Ayolah kita sekarang seperti tadi biji gandum yang mati, tumbuh dan buah-buah, satu mati berbuah banyak. Yesus Kristus mau kematiannya itu menghasilkan gereja-gereja seluruh dunia ini. Dan supaya orang-orang sekitar kita, mereka juga menikmati apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, pada akhirnya yang kelima, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Matius 27 ayat yang ke-45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ketika Yesus disalibkan, Yesus pukul 9 di bawah. Dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Kemudian Yesus disalibkan. Dan pada pukul yang ke-12 siang, ada kegelapan meliputi daerah itu sampai 3 jam lamanya. Kemudian akhirnya Yesus berkata, Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika Yesus Kristus mengalami kematian, ada banyak hal di atas kayu salib. Tuhan melihat beberapa orang-orang yang menyalibkan, termasuk dia melihat Petrus yang mengasihi dia. Petrus ketika menyangkal 3 kali kepada Tuhan, Tuhan berkata, Petrus, kalau nanti kau sadar, kuatkanlah saudara-saudara. Petrus melihat Yohanes dan ibu daripada Yesus. Ketika Yesus melihat mereka, Tuhan tetap mengasihi dan berkata kepada Yohanes, Yohanes, lihatlah dia ibumu, ibu lihatlah dia anak. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, di atas kayu salib Yesus masih melakukan pembaharuan. Yesus masih melakukan pemulihan. Pada akhirnya Yesus harus meninggalkan para murid-muridnya. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, ngapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu Bapak memalingkan wajahnya dan tidak melihat Yesus yang sekejap itu, karena Yesus tidak tahan melihat. Dan kemudian dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Saat itulah hati Bapak hancur. Biarlah kita orang-orang yang harusnya dihukum, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ayolah pada pagi hari ini, setelah Yesus Kristus mati, sekali lagi saya mengingatkan, jangan kita menangisi kematian Yesus, tapi kita nangisi diri kita sendiri. Akhirnya yang ke-6, Tuhan Yesus dikubur. Matius 27 ayat yang ke-59 dan 60. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Yesus Kristus yang telah mati, dia dikuburkan di tempat yang baru. Yesus Kristus yang telah mati dikuburkan bukan kuburan yang khusus buat Yesus, tidak. Dia dikuburkan dan dia dipinjami oleh Yusuf dari Arimatea. Yusuf itu
memberikan pinjaman. Ada kubur yang kosong. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang kekal. Yesus Kristus telah melakukannya itu. Yesus Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, supaya kita dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita telah merenungkan bagaimana kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita memperingati Jumat Agung, bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa. Dia telah mati bagi dosa-dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, sehingga Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama pada hari ini, yaitu kami sedang memperingati hari Jumat Agung, hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kalau sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami mohon Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang memberkati kami. Usaha, pekerjaan, pelayanan kami, Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu. Biarlah pada pagi hari ini kami tetap berdoa buat bangsa kami Indonesia yang masih mengalami masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya tidak lama lagi kami akan melakukan ibadah secara onsite atau secara tatap muka, dan kami akan melakukan dengan penuh sukacita. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera, anugerah dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai-mu sekarang, besok, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu, dan saya mengucapkan selamat hari Jumat Agung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.